Bisa Pak, didorong tak? Mau didorong? Ayo lah. Woi, bantuin yuk. Ayo kita teman-teman kita bantu ini. Ini pengendara kambing. Ayo monggo, 1, 2, 3, ayo. Lah, ini dia kendalanya kawan-kawan. Alhamdulillah, ini ketemu sama orang-orang baik nih kawan-kawan. Mas, mau ke Banyuwangi? Oke, mau ke Banyuwangi Mas. Oke, hati-hati. Siap. Jalurnya masih sama. Ini ada pengendara, ini orang Mucar kawan-kawan. Sepedanya ini trouble di sini. Lah kebetulan ditangani sama Mas Ilham. Mas Ilham, ini punya orang mana ini Mas Ilham? Ini anak Muncar Mas, anak kuliahan. Anak kuliahan. Iya. Kenapa ini motornya kan? Ini trouble. Trouble ya? Iya. Ini trouble-nya pas di tengah apa nih? Pas. Saya akan update terbaru seputar jalur Alas Kumitir, jalur alternatif kawan-kawan. Seperti apa kondisinya pada siang hari ini? Karena cuaca hari ini kawan-kawan di Alas Kumitir terutama ini cuacanya sedang mendung banget ini kawan-kawan. Nah, baiklah, seperti apa update terbaru kondisi jalurnya ini? Jadi ikuti terus petualang Zen kawan-kawan. Yuk. Ini masih di kampung apa ya namanya? Kampung Merawan. Agak lupa saya itu. Yang sangat terkenal dengan sejarah dan mitos-mitosnya kawan-kawan. Untuk saat ini kawan-kawan, sepanjang di perjalanan saya ini barusan pengendara yang dari arah barat, dari arah Jember ini nampak sedikit kawan-kawan. Nah ini sudah mulai banyak ini. Wah, nampaknya ini para pedagang-pedagang ayam nih kawan-kawan. Wah, ini biasanya lewat jalur yang mulus. Pas lewat jalur tol itu, waduh, kasihan ayamnya juga itu. Nah, ya bagaimanapun kawan-kawan, bapak-bapak para pedagang-pedagang itu juga harus juga harus bersabar dikit lah selama 2 bulan untuk menikmati kembali jalur yang enak, jalur utama itu kawan-kawan. Semua demi kebaikan bersama. Nah, betul begitu kan kawan-kawan? Nah, ini anak-anak dari kampung Merawan tuh kawan-kawan. Wah, kalau kendaraannya pakai motor trail ya keren kawan-kawan. Saudara, amin gitu. Wah, jalan yang ini sudah banyak bebatuannya, sudah disir tuh kawan-kawan, keren ini. Lah, di beberapa hari yang lalu kemarin kayaknya itu beredar juga, ya entahlah apa tujuan mereka bikin. Jadi keadaan yang sebenarnya di jalur ini tuh bukannya mobil itu boleh masuk kawan-kawan, atau kendaraan roda 4 itu boleh masuk, tetapi gini loh masalahnya. Yang sebenarnya itu adalah kendaraan roda 4 yang berada di jalur alternatif ini itu adalah milik perkebunan dan juga milik pengendara setempat yang ada di wilayah sini dulu. Nah, untuk kendaraan roda 4 yang berada di wilayah perkebunan itu memang diperbolehkan karena memang ada penanda khusus di di depan kaca depannya itu ada tanda khususnya kawan-kawan, sehingga boleh untuk melintasi jalur ini. Tetapi untuk pengendara dari luar itu sangat dilarang, tidak dianjurkan. Nah, jadi buat teman-teman yang meng-up di media sosialnya, jadi jadi saya harap jangan bikin narasi-narasi yang kurang baik lah. Nah, itulah akar permasalahannya seperti itu. Jadi harus pengendara roda 4 harus bersabar dulu. Kalau memang nggak mau melintas di jalur Pantura,
yang menggunakan sepeda roda 2. Betul. Nah, enggak. Baiklah, ini kita sudah keluar dari perkampungannya kawan-kawan dan akan memasuki jalur alternatif yang banyak dikeluhkan sih sebenarnya. Tapi coba kita lihat untuk hari ini kawan-kawan, seperti apa perkembangan jalur ini. Wah, ini sudah ada plakatnya, ini pelangnya. Kemarin tuh kayaknya tidak ada, belum terpasang itu. Sekarang sudah ada. Wah, suara motor saya kedengeran kawan-kawan. Merosak ya. Mudah-mudahan ada yang berkenan membelikan trail. Amin, ya diaminkan sajalah. Wah, ini jalannya juga sudah sangat keren banget ini. Meskipun hujan, jalur ini aman kawan-kawan. Nih, saya tunjukkan karena sudah dipadatkan. Untuk sampai di tikungan ini, teman-teman jangan lupa hidupkan klakson ya, sehingga pengendara yang dari atas itu tahu keberadaan teman-teman yang dari bawah. Dan buat teman-teman yang sudah pernah melintas di jalur alternatif ini, tulis di kolom komentar pendapat teman-teman tentang jalur yang satu ini. Pinggang aman kan? Spare part motornya aman, boyoknya aman. Itu kawan-kawan. Nah, ya beruntung barusan cuaca mendung, sekarang sudah panas kawan-kawan. Nih, jadi usahakan teman-teman melintas di jalur ini jangan sampai kebut-kebutan lah seperti itu. Harus tetap jaga etika dalam berkendara. Nah, ini ada kendaraan roda 4 kawan-kawan. Ini miliknya perkebunan sini. Wah, jadi kalau saya sarankan buat teman-teman yang ingin berkunjung ke jalur di jalur ini, kalau ingin suasana lengangnya, ini jam-jam 1, jam-jam 2 siang hari seperti ini kawan-kawan. Ini sekarang baru jam 1 ini, suasananya sangat lengang banget ini. Bahkan hampir dari awal masuk dari jalur alternatif ini sedikitlah bersalipan dengan para pengendara. Ya lumayan banget. Waduh, ini kendaraan truk kawan-kawan. Nah, ini yang ditakutkan dari teman-teman kita semuanya. Nah, harus mengalah dulu kawan-kawan. Enggak. Nah. Bapak. Nah, karena itu memang kendaraan milik dari perkebunan. Banyak yang sudah antri dari belakang kawan-kawan. Nah, makanya harus tidak diizinkan kendaraan roda 4 ya seperti ini. Yang dikhawatirkan ya seperti itu kawan-kawan. Nah, nantinya crash. Wah, pas terjadi kemacetan panjang itu jelas. Karena untuk jalur ini hanya satu kendaraan saja, roda 4 itu yang full. Wow, di sini pemandangannya sudah amazing suasananya. Nah, jadi jangan sampai salah kawan-kawan persepsinya. Kendaraan roda 4 yang melintas di jalur ini hanyalah kendaraan milik perkebunan. Ya, jangan sampai salah persepsi. Nanti ya, muncul di luar itu kendaraan kok boleh. Ya, jangan sampai. Nah. Ini suara dari motor saya sudah amazing kawan-kawan, amazing banget. Saudara, adek, di sini jalannya juga sudah mantap ini. Wah, enak ini. Kemarin kan sudah dilakukan perbaikan kawan-kawan. Wow,
ini landai banget, ini sudah agak sejuk ya. Nih. Wah, padahal dulu ini sebelum diperbaiki jalannya lumayan nih kawan-kawan, agak bergelombang dan juga bebatuannya besar-besar ini. Sekarang sudah lumayan ini, lumayan bisa lah. Teman juga harus ekstra hati-hati, jalannya sudah menurun dan menyempit kawan-kawan. Khawatirnya akan terjadi crash dengan beberapa pengendara yang dari arah berlawanan. Itu barusan dari arah Jember sudah banyak yang melintas tuh kawan-kawan. Nah. Wah, kasihan ya kalau sudah usia-usia agak udur lah kawan-kawan. Usahakan jangan melintas di jalur ini. Saya aja yang masih muda seperti ini, pulang-pulang boyok ini lumayan kawan-kawan. Suaranya itu kawan-kawan. Waduh. Jadi meskipun ya sekedar buat teman-teman yang sepedanya enak, mungkin pakai trail, berbeda dengan yang lain-lain, tetaplah hormati pengendara-pengendara lain yang jalannya pelan, tidak usah ngebut-ngebut. Di jalur ini kita semua memiliki status yang sama kok. Jangan sok-sok atau mentang-mentang saya saudaranya ini, saya anaknya ini, pejabat ini, wah jangan. Kita saling menghormati antar sesama pengendara. Ketika di jalur yang sama, kita adalah saudara, gitu ya. Oh, yang ini lumayan kawan-kawan. Nah, nih jalannya. Ini terus dari arah berlawanan tadi kawan-kawan. Ini enggak menurun terus ini. Nah, yang sangat saya khawatirkan itu sebentar lagi nih loh, ketika terjadi hujan yang di jalur ini kawan-kawan. Wah, dulunya ini becek banget loh. Sudah ada di video saya itu sebelum dilakukan perbaikan. Tapi sekarang kayaknya, tak lihat dulu ya kawan-kawan. Seperti apa kondisi sekarang itu, mudah-mudahan sudah jauh lebih baik. Hingga ketika terjadi hujan, tidak licin lah kawan-kawan. Jadi jalur ini kecepatan saya itu hanya 10 sampai 20 km per jam. Wis jangan melebihi itulah kawan-kawan. Sudah banyak yang seliweran dari arah berlawanan, dari arah Kabupaten Jember. Lah, disinilah kawan-kawan yang sangat saya khawatirkan, sudah ada di video saya. Ini saya pakai tangan satu nih kawan-kawan. Pakai rim tangan satu. Jadi sudah berbatuan ya, karena memang kalau nggak dikasih sertu batuan seperti itu kawan-kawan, itu sangat licin kalau terjadi hujan. Kalau enggak ya seperti itulah kondisinya. Nah, dan sebentar lagi kawan-kawan kita akan memasuki sebuah perkampungan, namanya Kampung Garahan Kidul dan Kampung Garahan Manis. Kampung Tanah Manis gitu. Hati-hati saudara. Wah, tuh perempuan aja sampai kayak gitu ya nyetirnya itu. Wah, nekat dia itu. Nah, itu dia sudah nampak perkampungannya. Ini adalah Kampung Garahan Kidul. Di jalur ini juga lumayan baik. Nah, wah ini sayang lah. Seperti inilah kondisinya kawan-kawan. Ini kayaknya belum dilakukan perbaikan. Wah, hati-hati juga ketika melintas di jalur ini, takutnya nanti terjadi apa-apa dengan motornya kawan-kawan. Bisa mas? Siap, hati-hati. Nah, wah tuh kan hampir crash tuh kawan-kawan. Waduh pak, bisa pak, hati-hati pak. Hati-hati pak. Wah, itu dia. Nah, memang jalur ini lumayan kawan-kawan. Hampir saja itu sudah.
Sampai di sini ini teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu. Aduh, bisa lakukan peregangan dulu ke tangan-tangannya. Istirahat dulu lah teman-teman. Sekedar informasi, ini adalah pabrik pengolahan kopi yang masih aktif ada di sana itu kawan-kawan. Wah, ini ada beberapa pengendara sudah mulai melintas tuh kawan-kawan. Hei saudara, mau kemana? Ngirim anak ini bro. Ngirim mana? Nah kawan-kawan, petualang Kang Zen. Ini ada pengendara, ini orang Muncar kawan-kawan. Sepedanya ini trouble di sini. Lah kebetulan ditangani sama Mas Ilham. Mas Ilham, ini punya orang mana ini Mas Ilham? Ini anak Muncar mas, anak kuliahan. Anak kuliahan. Iya. Kenapa ini motornya kan? Ini trouble ya, trouble. Trouble ya? Iya. Ini trouble-nya pas di tengah apa nih? Pas di atas, di tanjakan itu mas. Waduh. Tidak kuat naik dah. Udah kuat nanjak? Iya, tidak kuat nanjak dah. Wah, nah itu dia akar permasalahannya juga. Ini menjadi PR-nya buat teman-teman. Ya ini kalau kondisi motor kurang sehat, nantinya takutnya seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi untuk pengendara roda 4 ini milik perkebunan, jangan salah paham ya. Kopi itu. Untuk ngangkut kopi. Jadi, wah tuh lihat tangannya begel. Gimana saudara? Gini kan tangannya? Nyelo, nyelo. Banyak yang gini tadi. Iya pak, tangannya pak. Iya. Lah dari arah Jember mulai berangkat saudara. Nah kalau sudah di perkampungan ini sudah lumayan kawan-kawan. Meskipun malam hari ya agak ramai juga lah. Nah, karena masyarakat di sini juga akan membantu teman-teman. Mungkin ada terjadi kendala apa dengan motornya, masyarakat sini siap membantu kawan-kawan. Keren ya. Ya. Nah ini adalah pos yang ada, namanya pos Garahan Kidul kawan-kawan. Nah, nantinya setelah perkampungan ini kita akan kembali ke pengaturan awal jalannya. Setelah dari jalur sempit itu, kita akan masuk lagi di jalur yang agak besar dengan kondisi jalan yang sama. Nih kondisinya. Waduh. Dan di depan ini kampung Tanah Manis kawan-kawan. Barusan itu kampung Garahan Kidul, dan yang ini adalah kampung Garahan Manis. Wow, ini sudah diserbu oleh pengendara dari arah Jember. Ini. Dan tentunya aduh, jalannya masih seperti ini. Kedengaran dari suara motor saya kawan-kawan. Nah, kita mulai masuk ke Alas Kumitir lagi. Ini sudah melewati dari perkampungan Tanah Manis. Waduh. Padahal ini kalau di hot mix ini tinggal tinggal nambahi pasir, kemudian di aspal keren nih kawan-kawan. Batunya sudah banyak ini. Minta lah ya, mudah-mudahan Bu Hovifah, Bu Gubernur ini tolong masyarakatnya yang ada di tengah Alas Kumitir ini dibantu lah Bu. Ini jalannya seperti ini. Nah dari jalur ini teman-teman, ini sudah tidak ada persimpangan lagi teman-teman. Jadi ambil jalur lurus, mengikuti jalan yang besar ini sudah. Nantinya akan tembus ke warungnya Bu Selamat di jalur utama. Nah. Waduh, ini ada ibu-ibu bawa, saya kalah nih kawan-kawan, bawa kopi ini. Dan sesampainya di jalur ini hawanya sangat sejuk banget kawan-kawan. Subhanallah. Ini seandainya jalannya di hot mix, wow pasti rame ini. Jadikan destinasi wisata, karena di kampung ini di bawah itu banyak sekali peninggalan Belanda kawan-kawan yang bisa dijadikan objek wisata.
Coba pihak perkebunan juga apa namanya ya, bermain bisnisnya ini. Banyak banget kawan-kawan, rumah-rumah Belanda sampai makamnya orang Belanda juga ada di tengah Alas Gumitir ini. Dan yang paling istimewa itu di tengah perkampungan itu, di tengah agak ke barat sih, itu ada sebuah danci namanya. Nah, danci itu kawan-kawan adalah tempat pengintaian orang Jepang pada zaman itu. Sekarang masih bagus kok, cuman tempatnya sangat tersembunyi. Akses jalannya juga seperti ini kawan-kawan. Coba itu diperbaiki, di Hot Wheel jalannya ini pasti banyak banget para wisatawan yang berkunjung ke kampung ini nih, mengingat sejarahnya yang sangat luar biasa. Tapi kalau jalannya seperti ini ya, mana mungkin, mana mau. Ini pengendara yang lewat sini aja, ini syukur-syukur mau balik lagi nanti. Jadi buat PR juga buat pemerintah, ini objek wisata yang ada di sini ini bisa dihidupkan kembali untuk mengangkat perekonomian masyarakat yang tinggal di sini nih. Mobilitasnya segala macamnya itu lo kan bisa terangkat semua. Ini nampaknya baru sudah ada yang jualan ternyata ini di sini. Menikmati, Pak. Lagi santai ya. Wah, ini sudah ada yang jualan kawan-kawan tuh. Kopi. Mari, Pak ya. Monggo. Gimana, Pak? Lewat sini rasanya? Alhamdulillah kemeng kabeh. Kemeng, Pak. Boyo aman, Pak. Ya. Kalau boya karena mas tangan yang parah. Tangan yang parah ya. Oke, tetap hati-hati ya, Pak ya. Monggo. Oke, assalamualaikum. Wah, itu dia kawan-kawan. Jadi memang mengeluhkan boyo tangannya kemeng gitu. Baiklah, nggak apa-apa. Karena memang mau gimana lagi, ini jalur satu-satunya. Nah. Aduh. Waduh, ini. Wah, ya, itu ada pengendara kenapa itu? Ya, aman-aman kawan-kawan nih. Betapa sulitnya medan yang harus kita lalui. Ini, aduh. Wah, ini pedagang kambing. Wah, bisa, Pak? Ngoyo, Pak. Aduh. Waduh. Bisa, Pak? Didorong tak? Mau didorong? Ayo lah. Woi, bantuin yuk. Ayo kita teman-teman kita bantu ini. Ini pengendara kambing. Ayo monggo, 1, 2, 3. Ayo. Lah, ini dia kendalanya kawan-kawan. Ya. Ini kasihan ini. Lah. Tuh, sabarnya. Waduh, ini. Wah, ini dibantu saudara. Alhamdulillah. Ini ketemu sama orang-orang baik nih kawan-kawan. Mas, mau ke Banyuwangi? Oke, mau ke Banyuwangi, Mas. Oke, hati-hati. Siap. Jalurnya masih sama. Mas. Waalaikumsalam. Latif. Nih kawan-kawan. Wah, monggo, tak bantu. 1, 2, 3 yuk. Nih. Ini. Karena memang akses medannya berat banget kawan-kawan nih. Belum lagi bawa kambing dibawa sama motor itu. Waduh. Saya khawatir. Sik, batu. Ayo, Pak, terus. Terus, Pak. Oke, bisa. Pak, jatuh. Wah, nanti kita bawakan ini kawan-kawan. Wah, ini dia kawan-kawan.
Oh, barusan sudah tak tolong, ini baunya sampai. Pak, saya Pak tunggu dulu Pak, tak bantu Pak. Itu lagi. Baunya sampai gosong Pak. Oh, ini kawan-kawan. Aduh. Perjuangannya untuk cari makan kawan. Oh, perjuangan buat nyari makan gimana saudara? Susah ini pemerintah. Waduh, ini. Pemerintah tidak bertanggung jawab ini. Ini mestinya harus diperbaiki dulu. Nah, baru kita dialihkan ke sini Mas. Aduh. Kalau kayak gini rakyat kayak kecil gini mau gimana Mas? Ya itu Pak. Aduh. Monggo tak bantu dorong dulu Pak. Ayo, jenengan di depan dulu sudah. Saya tak di belakang pengendara tadi itu kawan-kawan. Khawatir saya itu, kasihan. Oh tuh, bau motornya itu sampai kayak terbakar itu loh vangalnya. Oh kasihan ya. Aduh. Tuh, mana itu tadi sudah? Wah, nampaknya sudah lancar karena memang sudah bukan tanjakan lagi nih kawan-kawan. Oh ini dia, masih aman ini. Nih dingin. Nah sampai di sini nih kawan-kawan, sudah banyak sekali penduduk setempat yang wah ini sedang panen raya ini kawan-kawan. Tuh, waduh panen kopi nih, keren nih. Baiklah. Nah, kalau sudah sampai di titik ini kawan-kawan, ini sudah pertanda teman-teman sudah akan keluar dari Alas Gumitir dan sampai di jalur utama, di jalur penyekatan itu. Nah, jadi kalau selama 2 bulan ke depan ini, teman-teman pasti akan melihat para petani yang sedang panen kopi di pinggir jalan, terutama di siang hari seperti ini. Nah ini kendaraan mobil ini miliknya pengangkut kopi kawan-kawan. Lah itu sudah nampak pelang kereta api perbatasan ya, dari Alas Gumitir dan perkampungan warga. Nah jadi teman-teman, cukup sekian dulu video update terbaru saya di jalur alternatif Alas Gumitir ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Dan ini dia titik terakhir ketika melintas di jalur alternatifnya dari arah Banyuwangi ke Jember kawan-kawan. Pasti akan bertemu dengan yang satu ini, pos penyekatan ini. Tidak boleh melintas untuk pengendara melewati jalur ini. Kita istirahat dulu di sini kawan-kawan.